Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimahullah. Segala puji milik Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan alam beserta isinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucapkan karena banyak anugerah termasuk nikmat yang tak terhingga yang telah Allah SWT berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, serta kesempatan untuk beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama, untuk menguatkan senantiasa rasa syukur kita kepada Allah SWT dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Syukur yang kita kuatkan dalam hati akan menjadi bahan bakar bagi kita dalam mengarungi kehidupan dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah SWT, sekaligus menjadi motivasi untuk meraih rahmat-Nya. Begitu juga dengan kekuatan dan peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT akan menjadi rambu-rambu yang juga bekal dalam mengarungi menjalani kehidupan, karena jika ketakwaan terpatri kuat dalam diri, maka kita akan mampu menjalankan perintah-perintah Allah SWT serta kuat untuk menjauhi apa yang menjadi larangan pada Allah SWT. Syukur dan takwa menjadi paket lengkap agar mampu menjadikan kita sebagai hamba yang bisa melewati berbagai macam problema dalam kehidupan ini. Terlebih saat ini kita harus mampu menghadapi berbagai masalah dan pilihan-pilihan dalam kehidupan yang menuntut kita untuk paham jalan mana yang akan kita pilih dan jalan mana yang akan kita tempuh agar kita selamat, tidak terjerumus dalam jurang kesesatan dan kehinaan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah SAW, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kepada kita semua. Kelak di akhir nanti kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Masyarakat muslimin sidang Jumat rahimahullah. Kehidupan ini adalah memang sebuah pilihan. Karena faktanya kita menemukan banyak pilihan-pilihan dalam hidup yang akan membawa kita ke arah yang dituju. Dalam fase kehidupan kita sering bertemu dengan persimpangan jalan dan harus memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Sebelum kita lahir ke dunia ini pun kita juga sudah diberikan pilihan dan perjanjian oleh Allah SWT untuk memilih apakah akan hidup di dunia atau tidak. Sehingga keberadaan kita di dunia adalah hasil dari sebuah pilihan dan perjanjian. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Hadid ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum la tu'minuna billahi wa rasuluhu yad'ukum litu'minu bi rabbikum wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum
padahal Rasul menyuruh kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Jemaah sidang Jumat rahimahullah, dalam ayat ini telah diungkapkan bahwa pilihan yang harus kita pilih adalah antara diberi kesempatan hidup di dunia dan senantiasa beriman kepada Allah SWT, ataukah tidak menjalani kehidupan di dunia ini. Dari pilihan ini ternyata kita memilih untuk hidup di dunia, sehingga kita harus memegang janji kita untuk beriman dan beribadah kepada Allah SWT. Perlu diketahui bahwa pilihan perjanjian ini telah dilakukan setelah manusia pertama di dunia ini, yakni Nabi Adam alaihissalam, diciptakan. Hal ini tergambar dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diceritakan Allah dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, selain perjanjian tersebut, sebelum manusia lahir di dunia, Allah juga sudah menyodorkan pilihan-pilihan lain seperti yang termaktub dalam Al-Quran. Inna awadna al-amanata 'alal samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah membukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amatlah bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah, saat melakukan upaya untuk memilih dari pilihan-pilihan yang ada, banyak faktor yang menjadi pertimbangan kita dalam menentukan pilihan. Di antaranya adalah faktor internal dari diri kita, seperti pengalaman hidup dan keyakinan yang tumbuh. Namun ternyata juga ada faktor eksternal seperti dukungan dari orang lain yang semakin menguatkan pilihan, atau bahkan godaan-godaan setan yang bertujuan untuk menggoda dan menghantarkan pada pilihan yang membawa kepada kesengsaraan. Di antara cara dan tahapan setan menggoda manusia telah disebutkan dalam Al-Quran. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Ayat ini mengingatkan kepada kita untuk hati-hati pada godaan setan saat kita harus memilih jalan kehidupan di dunia ini. Dari penjelasan ini, maka kita harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah hasil dari sebuah pilihan. Sehingga saat menjalani kehidupan ini, kita harus sudah terbiasa untuk menentukan pilihan-pilihan yang muncul saat menjalaninya. Pilihan-pilihan yang ada di depan kita terkadang sulit untuk dipilih karena mungkin kedua-duanya dinilai baik ataupun kedua-duanya sangatlah berat, karena semuanya tidak kita inginkan. Namun sekali lagi kita harus memilihnya. Sehingga dalam kondisi harus memilih ini, yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar dan tawakal kepada Allah SWT. Artinya
ketika kita dihadapkan kepada sebuah pilihan dalam kehidupan ini, kita harus melakukan ikhtiar atau usaha untuk memilih yang terbaik, dan setelah itu melakukan yang terbaik dari pilihan yang telah kita pilih. Tahapan selanjutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah SWT dengan berharap mudah-mudahan itu adalah pilihan yang terbaik dan kita diberi kekuatan untuk menjalaninya. Allah SWT berfirman, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran surah Ali Imran ayat ke-159. Hadirin jemaah Jumat Allah, semoga kita diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah SWT untuk dapat memilih pilihan-pilihan yang baik dan benar dalam kehidupan ini, sehingga kita akan senantiasa